Baik. Kalau Ibu bilang selamat pagi, saya bisa jawab selamat pagi Bupa, selamat pagi teman-teman, selamat pagi semuanya. Bisa? Selamat pagi. Selamat pagi, Bupa. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi semuanya. Bisa pakainya? Ya. Berdoa dulu. Sedikit. Siap. Siap. Kita berdoa dulu. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bil Islamina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berilah aku ilmu dan berilah aku pemahaman. Amin. Jika memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak? Zafra. Nggak tahu. Sulam. Coba aku tanya, siapa yang tadi di rumah beresin tempat tidur? Ada? Yang suruh tidur? Jujur. Ada yang suka males bantuin orang tua? Kalau disuruh mau. Ada yang suka tidur di kelas? Ada? Jangan. Nah, sebelum Bupa masuk ke pembelajaran hari ini, ada yang tahu nggak Bupa mau ngajar apa? Nggak tahu. Mau nonton video mau? Mau. Coba adik kamu nonton videonya ya. Disimak ya. Ya. Kita menulis. Ya.
gitu dong. Kita mau naik apa ya ke rumah Gana? Naik bis aja gimana? Jalan ke rumah Danang kan lumayan jauh. Boleh juga tuh. Ada ibuku boleh pergi naik kendaraan asal pulangnya nggak terlalu malam. Kita berangkat sekarang aja kalau gitu. Kayak kita bisa pulang sebelum malam. Suara dari mana itu? Wah, ini pasti ini. Kenapa? Kan aku lagi jadi PR. Coba itu musik terlalu kencang. Tidak mau mengganggu tamu kita. Oh, gitu ya. Maaf ya. Sudah, aku pergi dulu ya. Kamu jangan ngomong sama sembarangan jalan kendaraan, Bang. Maaf. Bu, ayo berdiri. Kita kasih kursi kita ke ibu dan nenek itu. Silakan duduk di sini. Oh, terima kasih ya, Dek. Sama-sama, Bu. Kita udah mau sampai nih. Nanti kita turun di halte depan ya. Hai teman kita. Jadi cerita itu mulai dari tadi. Mari kita belajar kenapa itu hak. Nah, jadi hari ini kita mau belajar apa? Kewajiban dan hak. Hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, sebelum Ibu jelasin apa itu hak dan kewajiban, Ibu bakal kasih tahu dulu apa tujuan dari pembelajaran kali ini. Yaitu satu, menjelaskan siswa dapat menjelaskan pengertian hak dan kewajiban yang benar, memberikan contoh pelaksanaan hak dan kewajiban di lingkungan sekolah dan masyarakat, dan juga menunjukkan sikap tanggung jawab, kerjasama, dan percaya diri dalam presentasi. Nah, ada yang tahu nggak kewajiban itu apa? Ya, betul. Coba dari video ini, apa sih kewajiban yang ada di video ini? Coba ada yang tahu nggak? Coba kita kembali lagi ya. Sebagai warga masyarakat. Bang, jelasin dong apa itu kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Kewajiban dan hak merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dan harus dijalankan secara seimbang. Nah, jadi kewajiban dan hak itu harus dijalankan bersama. Jadi enggak harus seimbang gitu ya. Artinya, kamu harus memenuhi kewajibanmu sebelum mendapatkan hakmu. Jadi, kalau kita ingin mendapatkan hak yang sesuai, kita harus melaksanakan kewajiban kita sebagai guru. Ayo kita perhatikan apa saja kewajiban sebagai warga masyarakat yang dapat kita temui di video tadi. Pertama, membantu teman yang memerlukan bantuan. Seperti video, gula, bantuan, dan menggalakkan ke tempat bencana yang lagi sakit. Hal itu penting dilakukan. Selain itu, juga membantu warga masyarakat yang berkurang siang, seperti Mimi yang mengumpulkan baju mereka yang belum disematkan. Kewajiban selanjutnya adalah menghormati orang yang lebih tua, seperti waktu aku dan Lola menyatakan Reva di depan rumahku. Juga menyayangi orang yang berbeda, seperti yang mengajarkan pada Bobito. Juga jangan lupa untuk bertutur kata dengan sopan dan santun. Yang gak kalah penting juga nih, kita harus menjaga amanah dalam Indonesia di rumah. Nah, Harus selesai fasilitas umum sama. Ibu bakalan tunjuk buat bacain yang ini
ini? Mau? Ada yang mau kan? Ini. Oh, sok. Ke depan, ke depan di situ. Depan. Sok, baca. Yang namanya? Oh, nggak usah, nggak usah. Nah, makasih. Beri tangan. Kan ini tuh di masyarakat ya, ada yang tahu nggak kalau kewajiban kita di rumah tuh apa sih? Ada yang tahu nggak? Sama. Sama apa? Orang tua. Nah, buat orang tua. Bener ada lagi? Tempat tidur, bener. Ucok. Kalau di sekolah kewajiban kita tuh apa sih? Menghormati guru. Menghormati guru, benar. Belajar. Kalau belajar itu hak apa? Kewajiban. Jadi kewajiban kita tuh apa? Benar. Kewajiban kita itu apa ya, mendengarkan orang yang berbicara di depan, ya, menghargai. Ya. Sebelum kita bahas, mulai speaking dulu, Mbak. Oh, tahu nggak yang buka tutup, buka tutup? Coba berdiri dulu deh, berdiri dulu. Udah berdiri. Sama-sama ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum hihi. Digulung-gulung, sambil tertawa. Coba sekali lagi, tapi bareng ya. Ya, dengar? Nah, 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum hihi. Digulung-gulung, sambil tertawa. Nah, sebelum kita lanjut, ada yang tahu nggak sih hak itu apa? Hal yang kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Jadi hak itu adalah sesuatu yang kita dapatkan sejak kita lahir. Nah, ada judul Sebagai warga masyarakat merupakan sesuatu yang diterima sejak lahir. Maka saja sebagai warga masyarakat yang bisa kita temukan dari cerita Miko, Lula, dan Bulan. Pertama, kita dapat mendapatkan pelayanan sebagai warga masyarakat, seperti mendapatkan fasilitas, mendapatkan KTP atau buku 17 tahun, dan kartu keluarga setelah menikah. Kita juga dapat melakukan perlindungan yang sama. Ini menunjukkan dengan adanya polisi yang juga bisa mengawasi di berbagai. Selain itu, warga masyarakat berhak menyampaikan pendapat. Seperti aku, dan tadi menyampaikan pendapat yang berlebih kepada Dan juga kita berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan bergaul dengan warga masyarakat lain. Nah, selain kita mempunyai hak, kita perlu menghargai hak sebagai warga di lingkungan masyarakat. Seperti contoh berikut ini. yang pertama, memberikan tempat duduk pada orang yang Nah, ada yang mau ini nggak? Ada yang mau baca nggak? yang pertama, memberikan Mau dong. Kalau nggak mau aku tunduk. Yo. Ditunjuk apa maju ke depan? Cewek apa cowok?
gantian. Nah, siapa ya? Siapa? Siapa? Kacamata merah. Kamu aja, kamu baca. Nah, itu contoh hak yang ada di masyarakat. Kalau hak yang ada di sekolah tuh apa ya? Yang kayak gimana sih? Yang hak di sekolah itu? Ada tahu nggak? Ya benar, dapat pelajaran. Terus ada yang lagi apa? Nah betul. Terus ada lagi? Ada lagi? Kalau hak yang ada di rumah, yang tahu? Betul, pakaian, makan itu hak kita ya. Nah, uang betul, jajan. Nah, jadi kita udah tahu kan hak dan kewajiban itu apa? Udah kan? Contohnya tahu kan? Tahu. Ibu ada soal. Boleh dikerjain? Kamu? Boleh bantu? Suka. Dibagiin ya. Suka yang banyak. Mau sekolah? Jirpix. Satu. PJ. Tinggal kalian bertanya. Ini ada yang tadi keluar ya? Belum? Ini ada nggak? Nggak ada. Satu orangnya yang nggak ada. Pindah deh. Gak ada. Lebih nggak? Kurang. Ada yang kurang, ada yang dapat. Satu dapat dua. Nah, jelasin dulu ya. Ini tuh ada lembar kerja peserta didik. Kalian tulis dulu namanya, sekolah, dan hari ini itu apa ya. Terus di variabel A ini cukup di checklist aja ya, yang kalian setuju dan kalian tidak setuju. Dan yang di variabel B kalian cukup menjawab aja dengan singkat ya dan benar. Kalau ada yang nggak mengerti ditanyakan.
Cat, coba. Lambat. Babok. Benji. Jangan cepet-cepet, dilihat lagi. Waktunya lama. Bu, kalau belajar itu tidak kewajiban apa hal? Belajar. Belajar. Coba ada yang tahu belajar itu hak apa kewajiban? Kewajiban apa hak? Jadi hak apa kewajiban? Kewajiban. Kewajiban. Kalau hak itu apa? Menerima pelajaran itu kewajiban. Itu hak. Hak yang harus didapatkan kalian itu pembelajaran. Betapa. Berapa?
Tapi aku mau harus dipakai ini wajib. Iya. Bantuin temannya. Kemudian
Oke, berarti Sekte cem.
Halo Bung, pagi yang cerah. Halo Bung, pagi yang cerah. Mau nanya lagi. Kalau hak itu apa? Kalau contohnya di rumah? Kalau di sekolah? Kalau di masyarakat tadi apa? Apa? Nah, betul. Kalau kewajiban itu apa? Yang dilakukan. Kalau di sekolah contohnya apa? Ya, kalau di rumah orang tua. Kalau di masyarakat? Betul. Jadi hak dan kewajiban itu tidak bisa dipisahkan, harus berbareng. Udah tahu ya? Tutup aja ya. Bersama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Jangan lupa ya.